Kata-kata jorok itu mbak di Bible semua loh adanya. Kata-kata prot-prot di Bible lah mbak Margareta. Kata prot-prot, persendalan, onan, ya semua ada di Bible loh mbak. Cuman Margareta jarang baca karena. Tapi di lapangan nggak ada orang Kristen, yang ada yang berjilbab semua. Orang Kristen berjilbab? Emang kalau ke gereja itu pakai rok mini, pakai singlet? Gimana sih? Kebalik-balik Bu Margareta ini. Jadi betul kata Bang Juma itu tadi. Nabi Muhammad SAW jasadnya memang tidak ada, tapi ajarannya nggak pernah mati. Sampai detik ini masih ajarannya, karena dirahmati oleh Allah Indonesia merdeka. Kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Bukan rahmat Yesus. Yesus terangkat. Ajaran Nabi Muhammad itu 10 kali kawin Yesus terangkat. Yesus terangkat, ajarannya hilang, diganti sama ajaran pagan. Mana ajaran Yesus sekarang yang hidup? Apa yang mau diambil? Justru kamilah Muslim ini ingin menghidupkan kembali bahwa Yesus itu untuk Bani Israel, mengajarkan menyembah satu Tuhan. Datang Paulus, nehi muhabbatiki. Jangan menyembah satu Tuhan, tapi kita buat Tuhan baru yang pernah mati terkutuk di tiang salib. Saya buatkan surat, mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi ajaran original Yesua Amasia atau Yesus itu hilang, ditelan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Buku inilah yang kau pegang sekarang itu. Tapi Margareta ini mengatakan kami pengikut Yesus. Yesus yang mana dulu? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, mengatasnamakan aku. Padahal Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan kau percaya. Paulus ketemu, dipercaya. Padahal Yesus mengatakan jangan percaya. Inilah yang saya maksud tadi Bang Jumba, bahwa ajarannya asli Yesus itu udah hilang, ditelan bumi oleh orang Kristen. Tapi kami Muslim yang akan menggali kembali ini loh ajaran Yesus waktu hidup, seirama sejalan dengan ajaran Nabi Musa sampai Nabi Adam. Yesus berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, aku akan minta kepada Bapa, akan datang seorang penolong yang lain, dia akan memuliakan aku. Sesudah Yesus, siapakah nabi yang memuliakan Yesus dan nabi-nabi sebelumnya? Siapa yang memuliakan? Nabi Muhammad SAW memuliakan semua para nabi. Kami ini memuliakan semua para nabi. Tapi Kristen, jangankan memuliakan, mengutuk, mengolok-olok, meludahi, menelanjangin, menyalib, digantung, mati terkutuk, wajib hukumnya demi untuk penebusan dosa dan menjadi Tuhan. Ayo, kalau tidak ada hal yang demikian, Kristen nggak ada. Purwagaret, pikirin itu. Ngutuk anak orang kok jadi Tuhan. Senang banget ngutuk. Kita ini muliakan, kau ngutuk pula anak orang. Itu kira-kira ya. Jadi Margareta ini hanya di dalam mindsetnya itu kawin. Padahal Anda nyaman hidup di Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Anda nyaman dengan mayoritas Islam. Kata pendeta Melatok, di mana ada kantong-kantong Kristen, di situ tidak ada kedamaian. Di mana ada mayoritas Islam, Anda ada berada di situ, Anda insya Allah pasti damai. Cek fakta dan survei membuktikan. Dengan adanya umat Islam, kata Melatok, ajaran Islam bisa memfilter budaya-budaya yang bisa merusak moral anak bangsa. Kita lihat di luar negeri, bagaimana gereja
melegalkan pernikahan, perkawinan. Jeruk makan jeruk, makan manusia dengan hewan, laki-laki, perempuan-perempuan. Umat Islam lah yang memfilter ini, jangan masuk di republik ini. Ini nggak cocok dengan budaya kita. Alhamdulillah, kalau tidak ada umat Islam memfilter, apa jadinya anak bangsa ini? Bisa goyang republik ini, hancur generasi muda dengan hanya contoh ini. Jadi rumah ibadah yang melegalkan perkawinan yang demikian di gereja, bukan di masjid. Jadi Margareta, sebelum bicara kamu harus banyak belajar dulu. Hindari makan babi berlebihan. Kira-kira begitu teman-teman. Silakan. Yang lain saya mau ngopi lagi. Teman-teman, aku mau turun dulu soalnya saya mau sholat asar dulu, Bang Andi. Terima kasih banyak semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Arjuna. Waalaikumsalam. Iya. Meli, selamat sore Meli. Meli monitor, selamat sore. Agamanya apa Meli? Ya, terdiam. Apalagi itu Margareta mau ngomong apa lagi? Kita turunkan yang diam. Jangan diturunin Margaretanya. Bukan si Meli, si Meli Bang. Gue pengen dia menghujat, gak apa-apa. Lanjut. Agama Islam ini kan ngikuti peradaban orang Arab ya, bangsa Arab. Sekalian aja di sana tinggalnya, jangan di Indonesia. Oke. Agama Islam itu tidak mengikuti peradaban suku. Agama Islam itu mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kitabnya berbahasa Arab, bukan kita mengikuti budaya Arab. Bedakan ajaran Islam dengan budaya Arab, beda. Jadi kalau nggak ngerti nggak usah bicara. Kalau ingin seperti ini, Margareta juga nggak layak hidup di republik ini. Anda harus mengikuti budaya Romawi pagan, penyembah dewa-dewa. Anda pulanglah ke Vatikan. Setuju kita pulangkan Margareta ke Vatikan, teman-teman? Setuju kita angkut Margareta ke Vatikan? Karena budaya Romawi masih sesuai budaya Indonesia. Kirim ke Golgota. Nah, itu bicara yang benar dong. Agama Islam tidak berdasarkan kesukuan Arab, tapi agama Islam kitab sucinya berbahasa Arab. Yesua Amasya atau Yesus menerima wahyu berbahasa Aramaik. Nabi Musa berbahasa Ibrani untuk Bani Israel. Tapi bukan kesukuan, tapi Bani Israel untuk bangsa Israel. Kristen original tes Bibelnya Yunani. Ada apostolos, ada logos, ada kurios, ada teos. Udahlah. Gimana Margareta? Mau saya tak kirim ke Roma atau ke Golgota? Tapi kan orang Islam pergi cium batu ke Raja Aswad. Nggak apa-apa, kita pakai celana di atas mata kaki. Kita jawab nggak apa-apa. Pakaian ihram itu bukan celana, itu pakaian ihram dipakai semua orang yang menunaikan ibadah haji. Hajar Aswad itu tidak wajib hukumnya untuk dicium. Hanya Nabi pernah menciumnya, yaitu hukumnya sunnah. Itu ya, jadi tidak wajib hukumnya. Dicium boleh nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, nggak dicium, nggak ada masalah. Tuh, itu jawabannya. Tapi kalau di Bible mencium batu bara juga ada itu. Mencium batu bara menghapus dosa. Terus lembu jantan itu haruslah dibakar, kulitnya dan kotorannya harus kau bakar di luar perkemahan, itulah menghapus dosa. Yesus adalah kisah 11 gitu ya. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dialah batu itu sendiri. Jadi Tuhanmu adalah batu penjuru. Jadi yang kau sembah itu batu juga. Yesus batu. Tertulis dengan jelas di Bible. Masih mau kau datang besok Margareta?
Apalagi yang kau mau hina di sini, Nista, hujat. Tapi di lapangan kenyataannya orang pergi ke Arab. Orang Islam pergi ke Arab kenyataannya. Rukun Islam salah satunya itu adalah ibadah haji bagi orang yang mampu. Nah itu rukun Islam, wajib hukumnya bagi orang yang mampu ya menunaikan ibadah haji. Kalau nggak mampu nggak wajib. Itu rukun Islam. Kalau rukun open apa? Nggak ada rukunnya. Nggak ada bebas sebebas-bebasnya. Dengan matinya Yesus di tiang salib, segala perintah hukum Taurat dibatalkan, membuat hukum baru. Siapa yang membuat hukum? 13 kitab dari Paulus. Di sanalah hukumnya. Apa itu? Bebas makan babi, bebas minuman haram, tidak ada lagi hukum kawin. Pokoknya bebas sebebas-bebasnya. Mantap kan, Margareta? Segalanya halal ya Bang Andi. Segala sesuatu halal bagiku, Waduh. kata Paulus. Pertanyaan Margareta, sudah berapa kilo daging babi kau makan selama hidupmu? 100 Jawab. kilo. Berapa? 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo. Moncong babi itu kau makan pula moncongnya? Iya dimakan semuanya. Pantas moncongmu kayak moncong babi. Kata Bible, Iya. kata Bible. Iya emang kenapa? Assalamualaikum Abang Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Siap. Lanjut Bang Andi. Gantiin saya dulu bang, saya lagi capek ini bang. Lelah Apa, Bang Margaret? Andi, lelah. Kenapa Margaret? Margaret, buka mute-nya Ya, Margaret. orang Islam diwajibkan kawin 100 kali perempuannya. Salah kau itu. Balik. Terbalik. Coba kau baca Matius 19:29. Upah mengikuti Yesus. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak ibunya, istrinya, anaknya, ladangnya, akan memperoleh kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Di surgamu kau dapat 100 istri itu kalau laki-laki. Ayo. Ayo Margareta. Apalagi? Nggak ada Mana itu. di Islam seperti itu? Ada. Gak pernah baca Bible dia berarti. Bang. Tertulis itu tertulis di kitabmu Matius 19:29. Nanti Di kalau lapangan kalian orang meninggal, Islam yang kawin. Tapi di Tuh, nggak lapangan ada. orang Islam yang kawin. nah kira-kira di surgamu ada perkawinan nggak? Ada. Ada nggak perkawinan di surgamu Margaret? Ada, nggak ada. Ada. Kalau saya bisa buktikan bagaimana? Kalau saya bisa buktikan ada perkawinan di surgamu. Ayo. Oh bohong ini, kau nggak baca Bible? Iya, nggak pernah baca Bible dia. Wahyu 19 ayat 7. itu udah beda. Ini kan kenyataannya di lapangan, di dunia. Orang Islam Iya. kawin 100 kali. Si Margareta ini Gimana? nggak pernah, izin dulu, Margareta nggak pernah baca Bible. Yang sering dia baca itu buku-buku bokep. Waduh. Ngeri kali. Baca Bible itu Margaret, dibaca. Mana orang Islam kawin 100 kali? Di dalam Islam itu menikah hanya boleh 4, itu jika mampu. Enggak masuk akal itu ajaranmu. Iya. Apa yang syarat sah? terjadi Sekarang di kau saya lapangan tanya. Seperti itu Ya. yang terjadi. Ya, sekarang kau saya tanya, apa syarat sah menikah di dalam Kristen? Tunjukkan kepada saya, ada nggak syarat sah menikah dalam Kristen? Kan 10 perintah Tuhan dilarang berzina, orang Kristen tidak boleh berzina. Betul? Nah, apa itu berzina dan apa itu syarat sah menikah di dalam Kristen? Bagaimana coba? Kawin bang, bukan nikah, kawin. Kawin? Oh ya, kawin. Emang ada kata nikah di Bible? Nggak ada. Enggak ada. Pernikahan Kristen itu sakral. Ya, di mana Belajar dikatakan? dulu, Iya, di mana sekolah dikatakan? dulu. Iya, di mana dikatakan? Ayo. Ada di Matius, Lukas, Yohanes. Ya, coba tunjukkan kepada saya. Mana ada? Anda itu dilarang berzina, tetapi Anda setiap hari berzina. Karena tidak ada syarat sah menikah di dalam Kristen, maka potensi untuk melakukan zina itu setiap hari ada. Nanti Anda kalau mati masuk neraka, Anda debat sama Tuhan Anda. Kenapa saya masuk neraka? Karena kau berzina. Nah, kau tuntut Tuhanmu nanti. Kan Tuhan tidak memberitahu apa yang dimaksud daripada zina. Bang Bible, ini nih kalau Ya Bang Handi. antum lihat ada gugup sedang begituan nggak bisa lepas,
Guguk itu nikah apa kawin? Kawin. Kawin. Jadi kawin itu identik kepada Binatang. binatang. Iya, itu tertulis dalam kitabmu Margaret. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersorak-sorai, perkawinan anak domba telah siap. Ayo, telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa anak domba yang kawin itu Margaret? Margaret, siapa anak domba yang kawin itu? Kenyataan di dunia orang Islam yang kawin 100 kali, 10 kali, 4 kali. Di mana coba, ayo. Dunia nyata. Dunia nyata yang mana? Yang mana kau bilang dunia nyata? Itu halu kau itu. Mana ada orang Islam memperbolehkan menikah sampai 100 kali? Nikahi saja 1. Boleh menikah 2, 3, 4 kalau mampu. Kalau mampu berlaku adil. Kalau tidak mampu berlaku adil maka nikahi 1 saja. Nah kalau orang Kristen sekarang saya tanya, Anda boleh menikah berapa kali dalam kitab Anda? Cuman 1. Nah di mana dikatakan? Coba. Mana aturannya cuman boleh menikah 1 kali? Ya di Injil yang mana? Di mana dikatakan di situ cuma menikah boleh 1 kali, tidak boleh 2, tidak boleh 3, tidak boleh 4. Yang aku pertanyakan di lapangan ini di Indonesia ini mana ada orang Kristen yang nikah 3 kali 4 kali? Iya makanya di mana diatur? Di mana Orang diatur? Islam yang kawin 4 kali. Ada yang nikah 2, 3, 4 kali Kristen tapi kau tak tahu itu. Ada. Bukan kawin, tapi taruh sana, taruh sini, taruh sana, taruh sini. Ayo Margaret, di mana aturannya di dalam kitabmu bahwa hanya boleh menikah 1? Margaret ada simpanan dari siapa itu? Lihat aja di Indonesia ini orang Islam Coba yang tanya banyak Margaret, kau simpanan siapa? kawin 4 kali, 3 kali. Di mana? Di mana kau lihat itu? Mana-mana bertebaran. Orang Kristen gak ada yang seperti itu. Baik. Kata siapa? Kau tidak tahu tetanggaku ada nikah 3 kali Kristen. Ayo. Tetangga saya ada 3 istrinya Kristen. Bagaimana itu Margaret? Gak ada dilarang di agamamu itu menikah 2, 3, 4. Sedangkan Salomo saja istrinya 700. Kebanyakan orang Islam yang seperti itu. Justru Islam itu mengatur. Ajaran poligami itu mengatur. Islam itu menyempurnakan. Datangnya Islam ya itu menyempurnakan, mengatur menikah itu dibatasi hanya boleh 4. Seandainya Islam itu tidak ada, Islam itu tidak datang ya. Seandainya tidak ada Islam, orang menikah sampai 700 kali seperti Salomo itu. Bayangkan. Seandainya tidak ada Islam, orang menikah 700 kali. 700 istrinya orang. Ayo. Gadein gue, host. Bagaimana itu? Host, gadein gue. Nah, gadein Bang Handi. Bersyukur kau datang Islam dibatasi 4. Coba Salomo Daud banyaknya istrinya itu. Nah ini saking tidak ada aturan. Menikah sama guk-guk. Ayo. Siapa yang memberkati ini? Bang Hadi, apa tuh Bang Hadi? Iya, tapi di Indonesia banyak orang Islam yang kawin 4 kali. Gak apa-apa nikah 4 kali karena dia mampu. Bagaimana ini nikah sama guk-guk? Masuk akal nggak? Bisa kawin, bisa diberkati ini, bisa diberkati dalam gereja Margaret. Margaret, ini gereja mana yang memberkati di pernikahan sama guk-guk manusia? Ayo. Bukan di Indonesia. Apa agamanya ini coba? Agamanya apa ini? Dia nggak punya agama, dia nggak punya agama. Mana bisa ini ajaran kasih, itu diberkati dalam gereja. Di gereja loh. Itu menyembah Allah. Itu menyembah Allah. Itu di gereja itu tadi. Malu kau ya, malu si Margaret. Nggak boleh malu, akui saja jujur bahwa di Kristen itu tidak ada aturan. Bapak-bapak boleh menikah sama bapak-bapak, ibu-ibu boleh menikah sama ibu-ibu.
Jika tidak ada opsi manusia yang tidak mau sama kita, maka boleh menikah sama guguk, menikah sama ayam, menikah sama ikan, karena tidak ada aturan. Aturannya saja tidak ada. Bagaimana ini Margaret? Kau jujurlah, nggak boleh bohong-bohong begitu, harus jujur ya. Kita mau jujur dia. Iya. Kalau tidak ada diatur berarti tidak dilarang. Ya silakan, Franz. Ini Franz Kristen ya? Ya, Kristen. Frans, ya uduhu, buka mute-nya. Kristen apa Islam? Ya, selamat sore. Ya sore ya, aduh. Ya gimana teman-teman Kristen? Ada nggak syarat sah menikah di dalam Kristen itu kira-kira? Apa yang dimaksud sahnya pernikahan di dalam Kristen? Ada nggak diatur dalam kitab suci? Ya sah perkawinan. Sorry. Syarat sah menikah dalam kawin mengawini. Ada nggak? Saksikan dulu ini. Ya. Nah, Gak usah kasih suara. bapak-bapak menikah sama bapak-bapak. Oke, saya. Iya. Oke. Iya. Ntar dulu ya, Du. Saksikan dulu ini ya, Du. Iya. Cium, bro. Ayo, bro. Ayo, bro. Boleh saya jawab? Ntar dulu ya, Du. Hajar, bro. Hajar, bro. Hajar, bro. Iya. Bergandengan tangan nih, ya. Iya. Yang kiri namanya Yadu, yang kanan namanya Luga. Iya. Ih, ketawa-ketawa senyum nih. Boleh menjawab. Cici senyum-senyum nih. Selamat ya. Selamat ya. Gak tahu yang mana yang laki, yang mana perempuan nih. Maharnya apa nih ya? Cici, selamat ya teman-teman Kristen Ya ya. udah, cukup. Ya gimana itu? Aduh, Nggak ada yang kira-kira. lucu, nggak ada yang lucu. Iya, bagimu karena kau nggak normal. Oke. Kalau orang normal pasti jijik itu, nggak mungkin dia main pedang-pedangan. Nggak ada di sini, di Indonesia nggak ada begitu. Masa parametermu cuma di Indonesia? Memangnya Kristen cuma ada di Indonesia? Kristen kan katanya ada di seluruh dunia, agama paling besar, walaupun terpecah belah menjadi 60.000. Aduh. Ya, Boleh apa syarat saya sah? jawab? Apa? Boleh. Ya, silakan jawab. Apa syarat sah kawin mengawini di dalam Kristen itu yang dikatakan sahnya pernikahan, sahnya perkawinan itu coba? Oke. Jadi Silakan. kalau kita berbicara tentu ada dasar ya. Ya, harus ada Di dalam dasar dulu. Kristen. Oke. Di dalam kekristenan ya itu berbicara Satu lagi. pernikahan. Tunggu. Satu lagi. Hayya. Iya. Hayya. Yang panjang rambutnya Margareta. Yang pendek rambutnya Bu Rasmi. Iya, aku Bang Andi. Bu Rasmi sama Margareta. Nggak lucu, nggak lucu, nggak ada yang lucu. Margareta sama Ibu Rasmi. Yang lucu itu kawin sampai 5 kali. Selamat berbahagia Margareta. Oke. Ibu Rasmi. Saya berbicara dong. Waktu saya dong. Iya, Pak Duhu, silakan, Pak Duhu. Tanggapi coba. Ya. Di dalam pernikahan itu adalah sesuatu sakral yang dilakukan oleh umat Kristen. Ya. Di dalam dasarnya di dalam Kejadian 1 dan ayat 27 dan 28. Iya, coba bacakan kepada saya. Bapak menyimak tidak pertanyaan saya tadi? Iya, saya menyimak. Tunjukkan Nanti- kepada saya sebegini saudara. Saudara dengarkan saya. Tunjukkan kepada saya secara tertulis di dalam kitab suci Anda apa yang dimaksud syarat sah dalam menikah. Syarat sah menikah dalam Kristen. Iya. Kawin. Ya. Syarat kawin. Iya. Syarat kawin mengawini di dalam Iya. Kristen. Silakan. Iya, Coba. oke. Tunjukkan. Di dalam perjanjian lama, Kejadian 1, 27 dan 28 itu menerangkan di sana bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya.
yaitu laki-laki dan perempuan. Itu nggak nyambung itu, bukan itu yang saya maksud. Itu Kejadian 1:26. Ya saya tahu yang kau maksud. Iya, sabar. Itu tidak menjawab pertanyaanku. Yang saya minta syarat kawin mengawini, syarat perkawinan, sahnya perkawinan itu apa? Syarat. Kalau di dalam begini saya kasih contoh. Begini saya kasih contoh. Dan satu Hawa. Kacau kau ini. Syarat. Begini ya dulu ya. Sini saya kasih kau contoh. Di dalam Islam syarat sah nikah itu, dalam Islam itu ada yang namanya ijab kabul. Harus ada saksinya, ada walinya, ada maharnya. Yang pasti harus lawan jenis, tidak boleh sesama jenis, apalagi sama bu. Wih, haram. Tidak boleh kan? Ada penghulunya, ada yang menikahkan. Itu syarat sah menikah. Setelah membaca ijab kabul, maka disaksikan oleh orang. Lalu orang yang menyaksikan itu berkata apakah itu sah atau tidak sah. Kalau mereka mengatakan sah, maka sah pernikahan. Ya, sudah. Ada aturannya jelas. Nah, sedangkan saya tanya sama kau, di dalam Kristen syarat sah pernikahan, kawin mengawini, perkawinan. Ya, kawin perkawinan. Ini apa saya itu? sedang menjelaskan. Ya, coba jelaskan. Saya sedang menjelaskan. Ya, jelaskan coba. Oke, di dalam Kejadian yang saya bacakan, itu syarat pertamanya adalah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu dulu dasarnya. Itu dasar mendasar, hal yang mendasar. Maka ketika laki-laki dan perempuan ketika sudah besar, maka dia dinikahkan. Dia akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu kepada suaminya. Itu. Ada nggak tertulis itu? Di dalam pernikahan itu. Ada nggak tertulis itu? Yang saya minta ini tertulis di kitab suci itu opinimu, Ada. Yang kau jelaskan kepada saya itu standar manusia pada umumnya. Yang saya minta ini tertulis dalam kitab sucimu. Itu yang saya minta. Kamu udah baca Bible apa nggak sih? Saya baca dari kejadian, kehancuran, penderitaan, lain-lain. Saya baca semua itu. Oke. Ya, silakan. Di dalam Kejadian 2 yang saya terangkan itu, ayat 28, 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Itu dasar. Jadi kalau saya bicara itu dalil. Syarat sah menikah, itu curhat itu. Iya. Astaga, Anda tidak paham yang saya maksud ini mungkin. Syarat sah pernikahan itu saudara, yang saya maksud ini, jadi, bagaimana saya sederhanakan bahasanya ya. Boleh saya bicara? Boleh Anda bicara, tapi Anda harus paham dulu apa yang saya tanyakan ini. Tata cara dalam menikah, etika, adab, perbuatan pada saat menikah itu, syarat-syarat pada saat dia mau menikah itu, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disediakan sehingga dia menjadi sah itu apa? Kamu tangkap nggak poin? Oke, kamu tangkap poin yang saya sampaikan tadi. Kamu nggak tangkap karena yang kau ceritakan itu curhat. Yang kau kutip Kejadian 1. Oke, kau ketawakan saya. Oke, boleh. Sekarang saya bahas apa yang kau kutip tadi. Poin Saya yang saya sampaikan tadi kalau kamu paham. yang kau sampaikan, Anda mengutip Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Sebentar. Iya, apa Anda poin? Apa poin? Ini saya sampaikan. Ini saya sampaikan. Iya, ini saya sampaikan. Anda mengutip Kejadian 1:26. Sedangkan Kejadian 1:26 itu berbunyi seperti ini. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Betul? Coba dikorek kupingnya. Saya bunyikan ayat 27 bukan 26. Itulah kamu kan. Sudah lanjut. Coba lanjut sampai ke 27. Iya, lanjut coba. Baca 27-nya, baca apa? Jangan terguncang, kita pelan-pelan aja, santai aja. Kok saya terguncang itu loh? Iya. Lanjut. Coba kita saling mendengar. Ya. Oke, gitu ya. Oke, sekarang ya saya ya. Ternyata kamu tidak memahami apa yang saya sampaikan. Ya, silakan. Kamu bunyikan 26, padahal saya bunyikan 27. Artinya Anda tidak menyimak. Tadi kau bilang 26, 27 katamu aku dengar tadi. 27, 28. Ya sudah, baca 27, 28, baca. Okay. Ya silakan Anda baca. Kenapa Anda nggak mau baca lagi? Biar saya paham, berikan saya pemahaman. Baca kok. Oke. Saya ulang ya. Kalau memang mengajar itu. Teman-teman menyimak ya. Oke. Apakah yang dia sampaikan ini sesuai dengan apa yang saya tanyakan? Silakan.
Oke, apa sih syarat untuk menikah berdasarkan Bible? Ya, di dalam Bible Kejadian 1, 27 dan 28, Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ciptanya dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Jadi syaratnya adalah, poinnya adalah laki-laki dan perempuan. Itu syarat. Itu Kejadian 1:26 itu, bukan 27. Astaga. Itu Kejadian 1:26. Tuh, yang kau baca itu 26. Kamu ada Bible nggak di situ? Ya sudah, kau lanjut aja deh. Saya kasih keringanan, lanjut. Ya, itu bukan 26, itu 27. Oke? Ya, 27, oke. Nah, di dalam pernikahan laki-laki dan perempuan, ketika mereka sudah besar, di dalam Kejadian 2 ayat 24 itu menerangkan sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Di dalam pernikahan itu, kembali lagi Kejadian 1:28 lagi, di mana Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman beranak cucu lah. Jadi syarat yang mendasar di situ Kawin dulu. Kawin. Suka sama suka lalu kawin, beranak cucu, beranak pinak, begitu. Sabar. Nggak nyambung. Sabar. Makanya kamu nggak paham apa poin yang saya sampaikan. Ini kan poin yang saya sampaikan. Berdiskusi itu bukan Yang ditanya syaratnya. Yang saya tanyakan ini syarat. Anda tahu syarat tidak? Anda tahu tidak syarat? Anda cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud daripada syarat? Kalau Ketetapan, syarat, ketentuan, berbicara ketetapan, syarat. ketentuan, aturan. Berbicara Aturannya yang saya syarat. bicarakan. Saya tanya sama Anda, Macet. perempuan dan laki-laki itu syarat atau syarat dan atau bukan? Ketentuan apa? Saya Perempuan dan tanya sama laki-laki. Anda. Pernikahan itu antara laki-laki, iya, perempuan dan laki-laki itu ada syarat utama atau bukan? Ya, syarat utama itu keharusan, itu harus. Jawab. Nggak bisa sesama Nah, jenis. Itu ya, ketetapan keharusan. Tuhan. Itu ketetapan Tuhan. Nah, termasuk oke. Itu termasuk syarat nggak? Ya, saya ikuti Anda, termasuk syarat. Aku mau nanya ya dulu bentar. Ya, silakan Anda. Nggak nyambung dulu. Dengerin dulu. Yadu, Ya. rumah ibadah mana? Kecilin aja saya. Ya, Duk, Bang dengerin. Zuma aja, Bang Zuma. Rumah ibadah mana Ya. yang melegalkan perkawinan sesama jenis? A. Gereja. B. Masjid. Oke. Kalau kita berbicara tentang Jawab aja, jangan berbicara. Dia saya ulang. Rumah ibadah mana yang melegalkan? itu berbicara oknum. Begitu juga kalau ada Islam. Iya, Islam aja juga dulu. bisa. Ini bukan oknum. Ini Islam juga ada begitu. Rumah Islam ibadah ada mana? begitu. Dengar Itu dulu. Rumah ibadah mana yang melegalkan perkawinan sesama jenis? A. Gereja. B. Masjid. Kalau itu oknum, Islam juga ada yang Di mana yang Islam? melakukan Penghulu mana? Astagfirullah. Ada. Di mana? Saya tunjukkan. Oke. Di mana penghulu Islam di seluruh dunia yang menghalalkan pernikahan sesama jenis? Ada penghulu yang berani menikahkan sesama jenis? Ini saya berbicara Ada yang- rumah ada ibadah Islam. loh. Kalau begitu, Nggak nyambung ini. tunjukkan videonya. Ada masjid. Dengerin ya dulu. Tunjukkan videonya di mana ada masjid pernah melegalkan perkawinan sesama jenis. Masjid mana kan Oke. itu? Silakan. Iya, oke. Saya akan buka. Masjid ya, masjid. Oke. Kalau masalah itu banyak kasus-kasus. Ya, masjid mana? Tunjukkan. Tidak, itu umum. Iya, saya tunjukkan. Saya cari. Sebentar, saya cari ini. Masjid mana? Dijawab sudah. Sabar. Pernikahan.
Oke, saya buka kameraku ya. Bisa di kamera saya tolong dibuka. Kok nggak bisa ya di sini, nggak bisa kebuka kamera. Ya gua buka sendiri lah. Coba buka, udah di itu. Oke. 56. Saya minta masjid. Di masjid mana pernah melegalkan itu? Kalau gereja is oke lah, banyak ya. Nah, sekarang lo mau buktikan masjid mana? Ayo, buruan. Satu. Mana masjidnya? Ini. Ini. Yang mana? Inilah negara Islam yang legalkan gay atau lesbian. Nih. Di mana itu? Menuduh kau itu, menuduh. Yang pertama apa ini? Turki. Masjid mana? Di masjid Mana pernikahannya? Mana? Turki. mana? Ini. Mana? Masjid Oke, mana? kita cari ya. Ya cari. Masjid, cari, saya minta kita masjid cari, apa? sabar. Aduh, dasar ini kau ini ya. Kalau negaranya Pertanyaan saya bukan negara, pertanyaan saya masjid apa? masjid itu adalah bagian dari negara. Kalau berbicara itu adalah nama negara. Udah nggak bisa jawab, udah mending bersih. Orang dijawab masjid ya negara. Orang masjid kok dibilang bagian negara? Apa sih? Memang Kristen ini kayak si Adu ini kenapa ya? Ya kalau nggak bodoh ya nggak jadi Kristen lah si Adu ini. Kalau pintar nggak mungkin dia jadi Kristen. Orang pertanyaan masjid dia bilang negara. Kalau gereja iya ada. Tadi saya udah kasih videonya ya. Oke gitu lanjut. Franz, buka mute-nya. Oke. Iya kak. Ya. Ya gimana Franz? Mau menanggapi nggak tadi? Oh, kalau yang tadi, kalau aku secara pribadi ya, kalau bagiku itu gak penting karena di dalam perbincangan tadi sih itu nggak ada ilmu. Gini lah ya. Hujat yang hujat. Frans, pertanyaannya gini Frans. Ya, rumah ibadah manakah? Rumah ibadah mana yang melegalkan perkawinan sejenis? A. Gereja, B. Masjid. Silakan Frans. Ya, mungkin kalau pernikahan masjid mungkin jarang ya. Ya mungkin. Saya ulang kembali. Ya. Rumah ibadah manakah yang melegalkan perkawinan sejenis? A. Gereja, B. Masjid. Gereja. Ya pintar, selesai. Lanjut. Ya. Jujur dia ya kan. Jujur si Franz ini. Penting Franz, penting. Kenapa saya tanyakan syarat pernikahan sah atau tidaknya pernikahan itu? Itu penting itu pertanyaan saya. Karena Tuhan Anda di dalam Bible itu melarang untuk berzina. Apa itu zina menurutmu Franz? Ya, persetubuhan tanpa pernikahan yang sah. Nah, persetubuhan, melakukan hubungan intim tanpa adanya pernikahan yang sah, tanpa adanya status yang sah. Betul? Ya, cuman ya. Nah, makanya harus kita tarik ke belakang. Jika berzinah itu adalah melakukan hubungan intim tanpa adanya status pernikahan, maka kita harus tarik ke belakang. Apa yang dimaksud sahnya pernikahan atau tidak itu di dalam Kristen? Ada nggak diatur itu? Oh ini sah menikahnya, oh ini tidak. Oh begini tata cara menikah dalam Kristen. Ada nggak aturannya di dalam kitabmu? Bang, ini bang ya. Kalau di dalam Alkitab sih aku kurang pandai, kurang mencari tahu kalau di Alkitab. Cuman kalau setahuku yang dikatakan sah dalam menikahi itu ya. Yang saya minta di kitab suci, cari dulu, Ya, cari. kalau aku PR itu paksakan- PR. Kalau Saya nggak maksa. Saya nggak maksa. Kalau orang cari di kitab suci, kalau saya tidak bisa menunjukkan saya karena saya kurang paham semua tentang kitab suci. Kurang paham. Jadi Anda mau menjawab berdasarkan opini, pendapat pribadi, asumsi. Jadi kan tadi aku bilang gini bang,
Kan udah aku bilang tadi, kalau soal abang cari di Alkitab, abang minta dari aku ayatnya atau apanya dari Alkitab, itu saya kurang mendalami Alkitab. Ya, tapi kalau abang tanya menurut pendapatku, kan tadi ditanya abang itu menurut pendapatku, ya aku kasih tahu. Tidak, pertanyaan saya menurut apa yang tertulis dalam kitab suci, tahu nggak? Kalau itu nggak tahu aku bang, nggak tahu aku itu, nggak nyampe. Nggak tahu, ya sudah selesai. Ya, ya. Nggak bisa kita diskusi, kau nggak tahu apa-apa soal Bible. Lalu mau diskusi apa kita? Saya mau tanya apa? Nggak akan bisa kau jawab, karena kau nggak paham Bible. Imani saja. Bang, aku bilang sama bang ya, satu pun tidak ada bahasaku, saya tidak mengerti satu pun tentang Bible. Yang ku bilang, saya tidak mengerti Bible dengan keseluruhan. Oh, secara keseluruhan tidak mengerti, tidak membaca. Ya, kalau secara keseluruhan saya tidak menghafal ataupun mengetahui ayat itu, menghafal atau mengingat, nggak semua. Cuman kalau tapi ada nggak sepengetahuanmu, ada nggak di dalam Bible itu mengatur pernikahan? sepengetahuanku dalam Bible kalau mengatur ya tidak ada. Oh, nggak ada ya? Sepengetahuanku. Jelas Cuma, ya, nggak ada ya? iya. Jelas. Jujur. Berarti Tuhan yang melarang untuk berzina. Bentar Frans. Berarti Tuhan Anda melarang untuk berzina. Berzina yang dimaksud adalah melakukan hubungan intim tanpa adanya status pernikahan. Sedangkan tidak ada aturan menikah secara sah. Aturan menikah sah itu di dalam ajaran Kristen, di dalam Bible. Maka setiap hari orang itu berpotensi untuk melakukan zina. Bang, gini aja bang. Arti sah itu apa bang? Sah, apa arti sah itu? Resmi. Iya, diakui. Nah, terus diakui. Ini kan kalau di iman Kristen kan ini kan di gereja itu kan bukan tidak diakui banyak orang. Menurut kitab suci, Pak. Kalau seperti itu, kalau orang aja yang mengaku ya aman. Menurut kitab suci. Oh. Yaudah, menurut gini, apa yang tertulis syarat sah menikah? Jauh, ini dengarkan saya. Pertanyaan saya begini. Syarat sah menikah menurut kitab suci Kristen. Oke. Kalau itu ya kalau si tahuku belum ada tahu aku kalau nggak ada, selesai. Nah, ya. Tapi gini bang, aku boleh nanya bang? Sudah selesai, apa lagi? Iya, aku pengen tahu dong bang. Di Al-Quran ada nggak syarat-syaratnya itu? Oh jelas, dalam Islam jelas. Di Al-Quran dan hadis dijelaskan. Iya. Di Al-Quran emang ya? Di Al-Quran ada. Yang pertama perempuannya itu harus dulu akil balik. Dia harus akil balik. Tahu nggak akil balik? Kurang tahu bang bahasa Arab itu kayaknya. Baik. Jelas deh, dalam Islam itu jelas, semua dijelaskan, diatur itu, nggak boleh kita sembarangan. Iya, maksudku bang di Al-Quran ada nggak? Ada. Ayatnya. Ada. Kasih tahu dong bang, pengen tahu bang. Ngapain aku tunjukkan sama kau? Kok tanya aja nggak bisa tunjukkan kok. Kau cari aja sendiri di Google. Cari di Google. Nah, abang di sini berdiskusi menerangkan pikiran orang. Kau bisa jawab nggak pertanyaanku tadi? Kalau kau bisa jawab pertanyaanku tadi, aku tunjukkan sama kau. Aku malah carikan kau data. Bukan gitu bang. Ini aku datang mencari tahu. Ini aku datang mencari ilmu, mencari tahu. Bukan untuk mencari tahu. Bukan untuk berdebat dengan abang. Saya mencari tahu. Itu pun nggak bisa bang. Abang kasih tahu sama aku apa? Oh nggak bisa. Ayo sudah sebentar. Ini aku tunjukkan sama kau ya. Ini aku tunjukkan datanya. Iya dek. Kalau sudah aku jawab nanti kau tanya lagi ya. Sebentar ya. Sebentar. Terjemahannya tapi bang ya, biar bisa aku baca. Coba West ini siapa nih? Borland. Selamat sore bro. Saya Muslim. Ya selamat sore. Dulu bang ya, Yo itu apa itu? Yo ini siapa nih? Kristen atau Islam nih bro? Buka mic-nya, kalau enggak saya turunkan ya. Maaf ya. Assalamualaikum. Oh Islam ya. Waalaikumsalam. Turunkan saja. Bang ya. Ya di bawah. Bang udah join bang ya. Makasih, maaf saya turunkan bang ya. Oke, yuk. Siap, makasih bang. Yuk. Frans, saya kasih ayatnya Frans. Nanti kau buka di Google ya. Kau mau belajar kan? Frans.
Iya bang, tunjukkan bang. Ya, ya. Enggak, kalau kutunjukkan aku harus banyak yang ku screenshot. Yang pertama di Quran surah Ar-Rum ayat 21. Nanti kau baca. Oke. Quran surah Ar-Rum ayatnya yang ke-21. Catat dulu, catat. Oke. Sudah, oke, ini lagi. Di Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-49. Oke. Az-Zariyat ayat yang ke-49. Sudah belum? Sudah. Ya. Ya, itu dulu kau buka di Google baru kau baca-baca ya. Oke bang. Nah. Di hadis banyak. Kalau saya bukakan satu-satu banyak, Franz. Yang mau aku cari tahu cuma di Quran aja bang, bukan di hadis. Oh, di Quran banyak. Mungkin ada teman-teman Kristen yang lain mau naik multi saja atau tapping di bawah 3 sesuai dengan kalian Trinitas toh, ketik 3 yang Kristen di bawah. Terima kasih. Lanjut Bang kata Bible. Ya Kak, silakan Bang Handi. Mungkin Bang Handi menambahkan. Bang Handi monitor Bang Handi. Ya. Kenapa? Gas Bang Handi, gas. Ya. Bang udah tadi si Pran sama Bang kata Bible nih. Iya udah kasih dalil dia. Biar dia baca sendiri. Bang zoom aja gedein jangan saya Gak apa-apa. Bos. Frans. Oke bang. Jadi di Bible itu bang nggak ada kata nikah tapi kawin. Ya, Betul. kawin. Nggak ada pernikahan di situ. Nggak ada. Original teksnya nggak ada kata nikah, nggak ada. Nikah itu lu ambil juga dari Al-Quran. Itulah luar negeri itu lu pikir, Vatikan itu nggak pernah ada istilah nikah, merit dia, kawin. Di luar negeri nggak ada kata nikah. Kristen itu yang di Eropa nggak ngerti nikah dia. Coba ada orang bule Kristen masuk Indonesia, kamu udah nikah belum? Nggak dia. Apa itu nikah? Tapi kalau bilang merit, baru paham dia. Merit itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya kawin. Itu ya bro. Kenapa Anda ikut-ikutan nikah? Karena di sini mayoritas Islam. Yang kedua nih, Yesus itu waktu hidup nggak pernah ngajarin orang kawin. Dia sendiri nggak melakukannya. Paulus nggak pernah ngajarin orang kawin. Lukas, Matius, Markus, Yohanes nggak pernah ngajarin kawin karena dia sendiri nggak kawin. Gimana mau ngajarin? Ketiga, Frans sama istrinya anak kawin dalam gereja. Terus kemudian pendeta itulah menjadi yang membimbing Anda begitu. Pertanyaannya itu adalah syarat-syarat ini ngambil dari mana? Pendeta ini memberkati pasangan ini itu mengambil hukum atau caranya dari mana? Itu pertanyaan dari tadi. Dia Bible nggak dijelasin. Makanya setiap gereja itu Frans berbeda-beda caranya. Katolik ya beda, Protestan ya beda. Seremoninya beda-beda begitu. Kalau umat Islam seragam semua, hukumnya jelas tadi itu ya udah dijelaskan. Gitu ya. Itu Frans. Semoga Anda mengerti. Waspada. Dimintai pertanggungjawaban nanti. Ditanya nanti. Terutama pendeta ini yang memberkati. Pendeta ini belajar dari mana gitu loh. Bisa nggak Frans terangin? Pendeta ini belajar dari mana memberkati Anda? Silakan Frans. Sebentar, Azubar Azeba, selamat sore. Samarita Johan Muslim.
Bang Zabur ini Kristen atau Islam, bro? Rita Johannes, selamat sore. Udah turunkan, lanjut Fran. Frans, pendeta ini memberkati Anda dalam gereja itu belajar dari mana pendeta ini? Silakan Frans. Lanjut Frans, silakan tanggapin. Ya, kalau aku sih bang, aku nggak pernah belajar jadi pendeta. Jadi kalau patutnya pertanyaannya itu dikasih sama pendeta aja. Kalau aku nggak tahu itu bang. Anda kan, Anda udah kawin, Frans. Anda udah kawin, Frans. Abang? Anda udah kawin? Belum. Oke. Bapak ibu Anda udah kawin? Udah nikah? Udah. Bapak ibu Anda udah kawin. Bapak ibu Anda dulu kawin di gereja ya, betul ya? Frans. Nah, yang memberkati kan pendeta tuh. Nah, ini cara-cara ini ngambil dari mana? Belajar dari mana gitu loh. Itu pertanyaannya. Di Bible nggak punya. Iya. Di Bible nggak ada. Ya kalau pertanyaan sih cocoknya sama pendeta aja bang. Aku pun perlu. Nah, Soalnya perlu jawaban pendeta dari ini misalnya nih juga. pendeta. Oh, saya belajar dari Yesus. Yesus nggak pernah ngajarin kawin. Oh, saya belajar dari Paulus. Paulus nggak pernah ngajarin kawin gitu. Yang ada di Matius 19 nomor 6, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Pertanyaannya bagaimana cara mempersatukannya kan gitu ya Pak Bebel, kata Bebel ya. Bagaimana Ya, betul, cara mempersatukannya? Bagaimana cara mempersatukannya? Apa syarat-syaratnya sehingga dikatakan sah? Gitu. Nah ini yang nggak ada, nggak ditemui. Nggak ada itu Frans. Jadi para pendeta ini membuat diskresi, membuat aturan sendiri dalam gereja. Artinya apa? Dia lebih pintar daripada Yesus. Yesus nggak ngajarin, kok dia pintar, dari mana belajarnya? Itu maksudnya. Betul. Kau tahu dari mana pendeta nggak tahu? Coba Lanjut. buktikan. Ya, coba kau buktikan. Tahu dari mana pendetamu kira-kira? Aturan menikah di dalam Bible itu ada nggak? Ada di Bible semuanya. Ya, coba kau tunjukkan di mana dalilnya, coba. Di Kejadian, Allah memerintahkan manusia untuk beranak cucu. Oh, beranak cucu, berarti kawin begitu aja sudah. Melakukan hubungan intim tanpa adanya status pernikahan yang sah. Itu Begitu. binatang. Betul. Setuju. Hanya hewan, hanya binatang yang seperti itu. Kalau manusia itu ada tata caranya, ada aturannya, jelas. Di Alkitab juga ada. Coba jelaskan. Mana coba tunjukkan kepada saya. Lukas berapa? Tukang seruduk kok jadi ahli Alkitab? Tukang seruduk aja, nggak usah jadi ahli. Ini kok ini Anita kok suaranya kayak empal gentong. Seruduk ya. Gak tahu, jelek sekali suaramu. Ini kayak empal Jangan gentong. mendadak jadi ahli Bible. Jelek sekali suaranya ini. Ayo, yang tukang seruduk ya seruduk aja. Jangan mendadak jadi ahli Bible. Udah, Ya kan? sapu dulu host, sapu. Nggak pantas. Sapu-sapu kotoran dulu. Tukang seruduk jadi ahli Bible nggak pantas loh. Iya, suaranya lah itu, aduh. Tahu nggak tadi Anita ini suaranya kenapa begitu? Kenapa? Terjepit. Bukan. Keselak moncong babi. Makanya moncongnya jangan dimakan Anita. Keselak lah kau. Ginilah kesumbat. Aturan suara manusia yang keluar, tapi suaramu kepilter ke moncong babi. Moncong babi ini mengeluarkan suara kayak gitu. Anu, nah, gitu. Ayo Frans. Ayo gimana Frans? Lanjut Frans.
Kalau nggak bisa kita kasih topik yang mudah deh. Frans, Ya, boleh kasih nggak pembahasan yang mudah. boleh nggak bercerai? Kristen boleh bercerai nggak, Frans? Ya, kalau itu dilarang bang. Dilarang katanya. Dilarang ya, Frans ya. Frans, dilarang atau boleh? Bentar dulu bro. Frans, dilarang atau boleh bercerai di Kristen? Dilarang bang, dilarang. Dilarang, baik. Kalau misalnya nih Frans, kamu punya adik perempuan, terus dia punya suami namanya Frans juga. Adik kamu yang perempuan ini kau sayangi lah, tapi dapat suami suka mukul, nggak ada kerjaannya, mabuk-mabukan. Gitu ya, KDRT lah sama adikmu. Selama bertahun-tahun nggak mau berubah. Pertanyaannya Frans, dipertahankan atau suruh cerai? Dibina sampai bisa. Kalau dibina tidak bisa, bagaimana solusinya? Tidak ada yang tidak bisa kalau selagi halnya itu masih lurus. Saya suka pertanyaan Bang Andi. Bang Andi, biar aku yang jawab Bang. Kalau dibina tidak bisa, dibinasakan. Ya itu dia. Lanjut Bang dah, lanjut. Ya udah terusin situ, bagus loh topik ini. Lanjut Bang. Iya Frans, gimana itu? Seandainya dia tidak bisa dibina, gimana? Apakah harus dibinasakan? Iya, kalau memang jalannya harus dibinasakan biar terbina, ya udah nggak apa-apa. Berarti kau melanggar perintah Tuhan, sedangkan Tuhanmu mengajarkan kau untuk kasihilah musuhmu. Ketika ditampar pemikiranmu, maka kasih pemikiranmu. Masalahnya dia bukan musuh saya. Hah? Masalahnya dia bukan musuh saya. Bukan musuhmu, siapa dia? Keluargamu? Iya. Jadi dia apakan bagusnya kira-kira? Om, dinasihati. Maunya kan dinasihati. Seandainya tidak bisa dinasehati, tidak bisa dibina, sudah dilaporkan polisi masih tidak jera, masih berbuat perilaku yang sama, bagaimana? Biarkan saja sampai adikmu mati begitu. Sampai adikmu meninggal dibiarkan, tidak boleh dipisahkan. Gini caranya, coba. Ada juga caranya. Apa caranya? Kalau menurutku ya orang itu dipisahkan secara daging, tetapi jangan dipisahkan secara pernikahan, secara dipisahkan secara daging, tapi tidak terpisahkan secara rohani, begitu? Iya. Oke, manusia ini kan punya yang namanya hasrat, betul? Ya. Jika dia mau melampiaskan nafsu hasratnya bagaimana? Tergantung komunikasi orang itu dua. Kalau dia masih nggak damai-damai, seumur hidup nggak bisa. Terserah dia lah itu. Berarti nggak ada solusi. Agama itu, Frans, haruslah memberikan kita solusi. Harus berkesesuaian dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Iya, tapi intinya solusinya sama kami, Bang. Tetap harus diarahkan ke jalan yang lebih baik. Itulah gunanya beragama. Betul. Beribadah. Betul. Tanpa beragama pun pasti diajarkan ke arah yang lebih baik. Tidak perlu agama jika hanya mengarahkan, kan seperti itu. Iya. Yang kita minta itu agama adalah menjadi solusi bagi kita. Iya. Agar kita tidak kacau. Iya. Sedangkan begini saya tanya, ajaranmu kira-kira memberi solusi nggak atas itu? Karena mengatasi masalah tanpa solusi. Iya, ajaranmu itu mengatasi masalah tanpa solusi. Harusnya dia memberikan solusi. Jika di Islam itu diberikan solusi, maka boleh bercerai, boleh berpisah. Jika memang tidak bisa dibendung perilakunya, tidak bisa diarahkan, tidak bisa diatur, sah saja, boleh saja dia berpisah. Aduh, Frans, mute dulu. Kalau lagi bicara di mute dulu, Frans. Ribut. Iya, noise sekali, Frans, noise. Begitu, Frans. Maka tidak ada solusi. Ajaran itu atau agama itu haruslah berkesesuaian dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh bertolak belakang. Karena itu datangnya dari Tuhan. Itu ketetapan yang datangnya dari Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan tidak memberitahu kita, Tuhan tidak memberikan kita solusi? Itu kan kacau itu jika seperti itu. Benar sekali gini ya teman-teman semuanya. Perang dengar yang baik-baik. Hanya Islam yang menjadi solusi. Kenapa? Kalau kita berdasarkan di Matius 19 nomor 6, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Ini sangat-sangat tidak menghormati hak asasi wanita. Betul. Di sini laki-laki yang menang. Kenapa? Apapun perlakuan suami terhadap perempuan ini, istrinya, tidak boleh dipisah.
Nggak ada solusinya. Kecuali nih ada solusinya di nomor 9. Apa itu? Boleh berpisah kecuali zina. Tapi ingat, apabila mereka kawin lagi, dia akan berzina selamanya. Jadi solusinya nggak zina di sana. Baca Matius 19 nomor 6 sampai 9. Jadi memang tidak bisa dia melanggar HAM perempuan. Auzubillah min dzalik, Frans. Bayangkan solusinya apa tadi diminta itu Bang Bebel, kalau perempuan udah KDRT, nafkah lahir batin, suaminya nggak punya kerjaan, bercerai maka berpisah. Nggak boleh cerai Bang, nggak boleh melanggar. Nah itu yang kacau. Kalau tidak boleh bercerai, tidak ada solusi. Hancur orang. Setiap hari orang melanggar HAM di Indonesia ini, di dunia ini, melanggar hak asasi manusia. Sedangkan perempuan ini juga punya hak untuk hidup layak. Tetapi ajaran Anda tidak memberikan itu. Dia dikekang oleh aturan yang tidak jelas itu. Kan kacau. Silakan Bang Andi. Statusnya perempuan ini janda bukan, bersuami iya tapi suaminya nggak ada. Seumur hidup lah itu. Sakit. Menderita saudara. Itu Frans. Nah kira-kira kalau ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan lalu tidak memberikan solusi kepada kita manusia, apakah ini layak untuk diikuti menurutmu Frans? Silakan. Ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan tetapi tidak memberikan solusi kita dalam berkehidupan sehari-hari, apakah layak untuk diikuti menurut Anda? Coba kau pikir pakai akal sehat. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana caranya agama itu memberikan kita solusi? Ajaran itu memberikan kita solusi. Coba. Jangan iya terus. Kau dari tadi iya tapi tak kau ikuti. Mungkin kalau di bagian situ ya saya kurang paham. Cuman ada itu, pasti ada. Menurut kau, nalurimu berdasarkan akal sehatmu. Kalau abang menanyakan soal menurutku naluri akal sehatku, tahu nanti jadi tanpa dasar jadi bahan tertawaan. Jadi memang nggak usah aku jawab. Tidak. Ini menurut kau pribadi saja. Menurutmu, jika ajaran yang dikatakan datangnya dari Tuhan tetapi tidak memberikan kita solusi dalam berkehidupan sehari-hari, menjalankan kehidupan kita sehari-hari, itu bagaimana? Ya, itu bukan ajaran Tuhan. Loh, Bible bukan ajaran Tuhan. Iya, kalau Bible bukan ajaran yang datangnya dari Tuhan berarti. Gini, kalau memang betul demikian tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa mematahkan itu atau mengasih arahan apa dari arti ayat-ayat itu, istilahnya yang bisa mengasih tahu. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh bercerai, tidak boleh dipisahkan. Sedangkan rumah tangga sudah kacau balau, sudah baku bunuh sana sini, membantai sana sini, saling menyengsarakan, saling menyiksa satu sama lain. Tidak ada solusi, tidak boleh bercerai tetap sampai mati, begitu. Itu solusi menurutmu? Solusi ada. Ya apa solusinya coba? Carikan saya solusinya menurut ajaran Kristen. Menurut apa yang tertulis dalam kitab sucimu? Kalau abang tanya tentang tertulis di dalam Alkitab ini, saya kurang mendalami bagian situ. Sudahlah, nggak bisa diskusi sama kau ini, yang lain lah, ganti. Gitu aja Frans. Ini bukan diskusi. Susah karena kau tak paham apa-apa soal Kristen. Tidak ada yang kau pahami berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab sucimu. Susah, bagaimana kita? Sedangkan kau tidak tahu. Ketika kau berkata tidak tahu, diminta cari, kau nggak mau cari. Ini Bang, dari tadi ada kesimpulan. Dari tadi abang ngomong seolah-olah mengajak aku berdebat. Aku nggak suka berdebat. Bukan ngajak kau berdebat, deh. Saya nggak ngajak kau berdebat. Saya cuma mau meluruskan pikiranmu. Apakah sesuatu ajaran yang diklaim datangnya dari Tuhan yang seharusnya memberikan kita solusi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, harusnya seperti itu. Tetapi ini malah sebaliknya. Tidak boleh bercerai, tidak boleh dipisahkan. Sedangkan keadaan sudah gawat darurat, saling menyiksa, saling membunuh satu sama lain. Bagaimana coba? Pantas nggak itu ditaati? Makanya aku bilang tadi, aku kan bukan mau berdebat. Ya. Udah aku jawab. Jadi harusnya kalau kita diskusi itu udah aku jawab. Ya abang terima saja, terus abang luruskan. Jangan jadi abang ngajak aku untuk berdebat. Ya sudahlah. Sudah Frans. Harus gini dimulai dari awal. Bukan mau untuk berdebat sama apa. Saya mulai dari awal Frans. Dengarkan baik-baik Frans. Boleh nggak Kristen itu bercerai Frans? Boleh atau tidak? Menurut saya tidak boleh. Tidak boleh.
kalau tidak bahagia lagi Frans, tetap bertahan atau lanjut? Ya, kalau pribadi saya sih tergantung juga nya, tergantung keadaan juga nya. Karena saya belum Susah juga. Susah. Susah juga. Katanya nggak boleh cerai. Artinya apapun yang terjadi, gitu ya, mau digebuk, kasih nafkah lahir batin, mau apapun itu nggak boleh cerai. Tapi ada jawabannya di nomor 9. Boleh cerai. Baca nomor 9-nya, Frans. Matius 19 nomor 9. Ada itu kecuali zina. Tapi kalau dia kawin lagi, dia berzina selamanya. Ada solusinya kecuali zina. Jadi ingatlah di luar sana ya, yang sudah bercerai, ya kalau menurut data di Bible dia ada pesina, dia itu salah satunya ya. Bang Handi, tetap Ya. nggak ada solusi Bang Handi. Zina aja dia tidak tahu apa yang dimaksud daripada zina. Bible tidak menjelaskan apa yang dimaksud daripada zina. Tidak ada itu. Ya, Nggak ada. solusinya makanya Islam datang untuk melengkapi ini semua. Ayo kembali ke Islam lah, Frans. Ya Allah ya Rabb. Nggak ada solusi sama sekali. Lost control. Ya itu tadi, mengatasi masalah tanpa solusi. Ya Allah. Ya Allah. Ya ada Royal di sini. Udah Sony, assalamualaikum. Udah Sony. Royal, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal abang-abangku semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Lanjut aja dulu bang. Ini sebentar lagi mau selesai kerjanya. Lanjut aja dulu ya. Kalau menurut Ibu Pujiastuti, masih ingat nggak Ibu Pujiastuti? Masih. Ya. Solusinya apa dia? Tenggelamkan. Ibu Pujiastuti begitu, nggak ada solusi, tenggelamkan, nggak ada urusan. Siapa suruh jadi maling? Nah itu solusi itu namanya, tenggelamkan. Itu ada yang pinter di bawah jawab Bang Handi. Solusinya masuk Islam. Betul. Solusinya kembali kepada fitrahnya. Itu aja Iyalah. satunya. Islam itu sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi hak asasi perempuan. Jadi perempuan itu nggak boleh diintimidasi hak-haknya oleh laki-laki. Islamlah yang mengangkat derajat perempuan itu. Islamlah yang mengangkat budak, dimerdekakan. Nabi memerdekakan budak, disetarakan bahwa hak asasi manusia itu sama. Yang membedakan adalah apa? Amal dan ibadahnya kepada Allah. Itu yang membedakan status perempuan itu. Gitu loh. Jadi perempuan itu sangat dihormati dalam Islam. Mereka bisa minta ya untuk cerai di pengadilan. Kalau mereka tidak diperlakukan dengan adil, 3 bulan berturut-turut, tidak diberilah nafkah lahiran batin, bisa mengajukan itu. Dia punya hak. Perempuan merdeka. Tapi kalau perempuan di Kristen, haknya kagak ada. Laki-laki yang menang. Mau dia digebuk, mau dia apa, tidak beri nafkah lahir batin, mau suaminya pemabuk, perempuan tetap nggak boleh minta cerai. Tetap dia berstatus punya suami. Nggak bisa disebut dia janda. Tetap dia berstatus punya suami, tapi tidak punya suami. Bayangkan, nggak boleh menikah dia, nggak boleh kawin lagi dia, nggak boleh. Coba aja, ada pendeta berani dia kawinkan lagi kalau statusnya punya suami. Padahal suaminya nggak ada, suaminya entah kemana, menghilang di telan bumi. Mungkin aja dia udah kawin dengan perempuan lain. Tapi perempuan ini sesuai Matius 19 nomor 6 kagak boleh kawin lagi. Kasihan perempuan itu. Solusinya Islam lah yang menghormati hak asasi wanita. Hidup wanita. Hidup.
Ya, Ya, Pak Royal nih, siapa Pak Royal? buka mic-nya dulu Royal itu. Ini aku pernah jumpa ini kejang-kejang terus ini. Tapi Royal. dengar sore, salam sehat ya semuanya. Sore Pak Royal. Gimana Pak Royal? Ya tadi saya dengar ya tadi masalah pernikahan, masalah perceraian. Betul. Ya memang di Kristen ada perceraian ada. Ada perceraian? Boleh bercerai? Bisa. Bisa, di mana Bisa, tertulis? Pak. Coba. Ya, coba Anda buka di tadi Matius berapa tadi dibilang tadi? Matius 19. 19 Ya, nomor Matius 6 sampai 9 Bang. Iya, atau di Matius 5:32 itu bisa itu. Ya, di situ kan boleh bercerai dengan cara berzina. Kecuali dia berzina baru bisa bercerai kan? Iya, kalau Nah. dia berzina, ya itu pasti bercerai bisa. Oke, nah begini Pak Royal, apa yang dimaksud daripada zina menurut apa yang tertulis dalam kitab suci Anda? Apa zina itu yang terkategori daripada zina? Iya, kalau persinahan ya apa hidup Yang kesini dulu. Taruh Oh, sama iya. Pak Royal. Oke, silakan Mahdi. Pak Royal, dengarkan baik-baik. Ya, Kalau Anda punya anak perempuan yang Anda sayangi gitu ya. ya, Terus kemudian dia punya suami lah ya. Anggaplah namanya Frans suaminya gitu ya. Terus suami anak bapak namanya Frans ini itu KDRT kepada anak Anda, tidak punya kerjaan, pulang mabok-mabokan, suka mukul anak Anda begitu. Solusinya apa Bang? ya kita manusia harus menyadarkan dia, itu tugas kita. Oke, kalau tidak mau sadar lagi Bang, bertahun-tahun nggak mau sadar, gimana solusinya? Ya gantung dia. Digantung maksudnya dibunuh? Digantung maksudnya gimana? Disalib? Kalau sudah tidak bisa disadarkan, ya gantung bakar. Oh dibakar. Itu solusinya ya Bang, makasih. Lanjut, dibakar katanya. Lanjut. Gak boleh kayak gitu Pak Royal. Itu sama saja tidak memberikan artinya begini, solusi. memang banyak di Kristen itu banyak kejadian seperti itu ya. Banyak. Artinya pada rumah tangga akhirnya kacau balau pokoknya. Sementara istri ini mau minta cerai tapi laki-laki tidak mau cerai. Banyak itu. Betul. Begitu sebaliknya juga Bukan perempuan. laki-laki nggak mau cerai, Bang. Laki-laki ini patuh terhadap Bible, nggak boleh cerai. Iya. Enggak, bukan. Dia enggak ngerti. Padahal sebenarnya kalau dia sudah berbuat gitu, ya biasa Bang, orang tua baca itu. datanya Bang. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan Iya. Bang. Boleh, benar itu ya. Ada Jadi ayat itu. apapun yang terjadi dalam rumah tangga tidak boleh dipisahkan. Tadi Pak Royal ambil solusi dibakar, ya terserah Bang. Ini itu solusinya bakar Bang. Ini lu pikir sampah Bang? Gini ya, jadi memang ada, ini kan ada ayat bisa bercerai bila dia berzina. Berzina itu apa artinya berzina? Artinya kan mereka hidup suami istri tidak sah gitu loh, menurut agama atau menurut pemerintah. Menurut agama mana itu? Ya. Ya, di mana tertulis? Ya itu, kita kembali. Kan dia berzina. Apa yang dimaksud daripada zina? Sebentar Pak Royal. Apa yang dimaksudkan dilarang berzina dalam agama Anda? Diajarkan tidak boleh itu, berzina. Kalau belum resmi tidak bisa hidup suami istri. Di mana Berarti dikatakan itu? berzina, berarti hidup dalam persinahan gitu. Iya, di mana dikatakan demikian? Coba mana ayatnya? Tunggu ya, itu perlu waktu ini, harus cari. Ini Ya, saya cari dulu. lupa ayatnya nih. Ya, cari dulu. Yang dimaksud daripada zina, yang terkategori zina itu apa? Zina. Carikan saya. Itu ada, itu di Alkitab itu ada banyak tertulis. Iya, coba cari. Satu saja, nggak perlu banyak. Satu. Cukup satu. Zina, yang dimaksud daripada zina. Silakan. Itu tapi itu ya perspektif Kristen ya. Iya, menurut apa yang tertulis dalam kitab sucinya orang Kristen, apa itu zina? Carikan saya. Ya, di sini kan artinya secara keseluruhan zina dalam Kristen adalah dosa yang serius dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah, kesetiaan dalam pernikahan. Artinya dalam pernikahan itu ya kalau dia sudah menikah dia tidak bisa lagi kemana-mana. Tertulis di mana itu? Di mana tertulis? Ya ini pandangan Kristen saya baca. Loh,
Anda kan Kristen, tahu dari mana orang Kristen ini? Enggak tertulis, tapi pandangan dia nggak apa-apa. Oh, pandangan dia. Ya gitu aja dia, pandangan sendiri nggak apa-apa. Ada banyak Ya, ayat. tapi dijawab oleh Amsal 3 nomor 5, nggak boleh berpendapat sendiri, kan gitu. Lanjut. Ya, yang pastikan begini ya, saya tanggapi dulu ya. Bahwa kalau di Islam itu kan solusinya harus kawin-kawin. Sementara Indonesia ini kan negara muslim, pejabat-pejabat semua muslim. Tapi dia tidak mengakui anak-anak yang di luar nikah itu masuk dalam satu Enggak usah lo bahasa pranikah ini yang dibahas ini menikah dulu ini. Menikah Nggak dulu. usah bahas pranikah. satu kakak itu satu istri. Jangan lompat dulu, bro. Jangan lompat dulu. Ini urusan kawin dulu. Istri satu suami, itu nggak bisa saya lihat itu kan. Nggak usah aja, nggak usah lo melihat dengan kasus. Ini bukan kasuistik, ini hukum yang kita bicarakan, bro. Hukum. Bicara hukum, iya itu hukum yang saya ngomong tadi, itu berdasarkan hukum Nah, tadi. sekarang solusinya apa tadi? Diulang lagi. Kalau tidak bisa lagi anak Anda yang Anda paling sayangi ini, terus suaminya itu tidak bisa diperbaiki lagi, solusinya apa tadi, Bang? Enggak, tetap diperbaiki, tetap orang tua sanggup memperbaiki anak-anak itu. Kalau bertahun-tahun tidak bisa diperbaiki, Abang gimana? Ada semenjak hidup saya selalu tetap aja ada solusi mereka berbaik-baikan gitu. Kalau begitu, menurut Anda tidak ada Kristen yang bercerai? Ada kalau dia berzina, ini kan ada ayat. Oke, baik. Menurut Anda, apa alasan mereka bercerai, Bang? Iya itu tadi. Karena apa? Melakukan persinahan dan pencabulan. Nah, Oke, baik. Jadi menurut Anda, orang Kristen yang bercerai berzina ya, Bang? iya bisa diceraikan. Oke. Nah, Terus dia kawin lagi, itu berzina selamanya lah, Bang? kalau dia sudah bercerai nggak masalah, dia kan harus kawin lagi dong. Baca Matius 19 nomor 9, Bang. Kalau Iya, tapi Gimana, ayat Bang? lain ada pengecualian di ayat lain itu. di mana kecualinya, Bang? Itu tambahan lagi kecualinya itu. Nah, Matius tadi yang kau baca, Matius. Nggak ada di situ. Matius 19 Bisa nomor bercerai, 9. perceraian Dengerin, itu Bang, saya bacain, Bang. Matius 19 atau nomor 9. Dengerin. Di situ boleh orang bercerai kecuali zina. Tapi orang yang bercerai kawin lagi berzina selamanya, Bang. Ayatnya? Matius 19 nomor 9. Matius 19 nomor 9. Baca. Katanya sih dok, apa bilang itu? Abang nggak pernah baca Bible, susah sih. Tuh, tapi aku repot sih kalau kita bahas masalah kawin-kawin ini nah. Ya repot lah, Bang, nggak ada solusi kok. Gak ada solusi, gak ada aturan. Tidak, aturan sudah ada. Gak ada aturannya, gak ada. Kau kawin sama ayam sama ikan boleh. Kalau dia berkelahi rumah tangga, bagaimana kalau tidak bisa damai? Ya itu Saya kan. bacain dulu ya, Nih, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Iya, ya kecuali kan itu ada kecualinya. Kecuali dia Iya, berbuat zina. boleh bercerai, kecuali zina. Ya. Oke, pertanyaan, Bang, Kristen yang bercerai itu apa sebabnya? Ya dia itu sebabnya tadi itu kalau dia berzina, dia bercabul bisa bercerai. Oke. Berapa persen Kristen bercerai di Indonesia, Bang? Ya 1% lah kira-kira. Jadi 10% itu pezina. 1% aja mungkin kalau ada dia bercerai. Karena Kristen ini kan tidak bisa bercerai sebenarnya. Tapi kenapa dia bercerai, Bang? Nah, ya alasannya ada dong. Alasannya apa? Sudah ditulis di Alkitab, apa lagi? Yang Alasannya apa diulang? Alasannya, kalau dia berzina atau mengadakan percabulan itu bisa bercerai. Oke. Nah, kalau begitu saya kasih solusi, Bang. Nah, Daripada anak Anda terus sama si Frans, nggak ada solusi anak Anda harus cerai, ya lebih baik tawarkan dulu berzina dia supaya anak Anda bebas nggak bercerai. ada, tetap berdamai. Daripada dibakar, Bang. Daripada dibakar Orang malah tua, itu tugas orang tua menyadarkan anak-anak sehingga hidup kembali suami istri gitu loh. Betul itu solusi Bang Andi. Betul Pak Royal. itu solusinya. Betul. Begini Pak Royal. Kalau anak anda digebukin sampai bonyok, Anda bilang aja gini, kau berzina aja nak, biar kau bisa cerai. Gitu aja, selesai. Daripada dibakar, ayo. Pak, ini orang tua mengajar salah dong, nggak bisa Loh, dong. Orang tua ngajar karena salah. tidak ada solusi lagi, cuma Ada satu solusinya. ada Apa coba? solusinya. Apa Ya, apa tetap solusinya? Lagi mereka masa manusia kalau sudah jadi begitu. Kalau tidak bisa, sudah sekarat anak anda, sudah Iya, sekarat, kalau tidak- sudah patah tangan kakinya, buta matanya sebelah, dipukul, diinjak.
Bagaimana? Ya berarti kan anak kita amankan dulu di rumah. Artinya tapi bukan bercerai dong. Dengan cara Amankan di rumah. Ya, diamankan. amankan dulu dia. Nanti dipersatukan lagi. Nah, ya itu nanti lihat ya perkembangan seperti apa. Loh, kalau seandainya tidak bisa dipersatukan, perkembangannya makin parah ternyata. Nah, Bagaimana? ya berdiam aja. Paling anak saya suruh diam di rumah. Tadi aja. dibakar. Tadi katanya dibakar. Ya harus itu kan kita cuma apa ya. Makanya saya kasih solusi bang. Solusinya di nomor 9. Abang ya bukain dia hotel dengan bang, kasih dia perempuan, suruh bersinah. Malah anda bisa cerai bang. Daripada dibakar sama orang itu loh. Bang, Andi, kok ajar salah terus kau ini Andi? Loh, ini solusi juga kan bang? Solusi itu. Itu bukan solusi itu mengajarkan orang tidak benar sudah. Ya daripada anak anda janda bukan, perawan bukan. Meninggal nanti. Nah gimana? Nah itu peran itu. Apa Frans? mau sampein. Siapa sih manusia yang ingin bercerai? Hah? Manusia mana sih yang ada yang mau bercerai tapi dinamika perkembangannya sesudah itu mana tahu seperti apa yang terjadi bro. Iya, betul. Nanti kalau kau menikah baru kau paham itu. Mana ada orang mau bercerai, tapi keadaan tidak memungkinkan. Ya dinamika sosial, ada pengaruh dan lain-lain. Ya buktinya banyak yang cerai kok. Gitu loh Frans. Ya solusinya para ini dibakar. Gimana tuh? Emang sampah? Kemana Saya perreal? turun dulu ya, saya ada tamu saya turun Wah, dulu ya. bohong nih, bohong. Maaf perreal, turun dulu jangan kabur. Tapi tamunya jangan dibakar ya. Jangan dibakar ya anaknya ya. Jangan dibakar. Tamunya itu direspon baik-baik. Kamu jangan dibakar. Awas lu bakar tamu. Yang dibakar obat nyamuk. Aduh, Si peran sini pusing dia. Iya juga ya. Ya nggak ada solusi loh, kecuali Cina. Daripada bakar anak orang, ya mending siapin aja suruh Cina selesai. Biar anak anda bebas. Ya kasih apa ke itu lakinya dipancing gitu ya. Ya udah, ada alasan cerai. Ada yang typing Bang Handi di bawah katanya, kembali ke Yesus katanya. Lebih parah kalau kembali ke Yesus. Kalau kembali ke Yesus kau tak menikah seumur hidupmu. Yesus jomblo. Penulis Bible itu jomblo semua loh. Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Paulus. Jadi janganlah kau berguru dia tentang perkawinan. Dia nggak ngajarin. Betul apa betul? Betul. Nah, terus peran sini dia niru siapa cara kawin? Udahlah. Islam nanti Anda. Islam itu selamat. Asyhadu alla. Ya. Jangan main-main, Pran. Harus serius. Lu harus ketemu gua dulu, Frans. Gak boleh langsung syahadat. Lu ketemu gua baik-baik gitu loh. Belajar Islam dulu kalau perlu saya ongkosin deh. Nyantri dulu gitu loh. Setelah matang baru. Ya, Frans ya, solusinya adalah Islam, brotherku. Gak ada yang lain. Ini serius loh, hidup ini cuma sekali. Waspada dan waspadalah. Ya, silakan moderator. Dad. Ini topik kalau diangkat di TV nasional ya, disiarkan langsung gitu ya. Ini topik kayak gini. Waduh. Mikir orang Bang. Mikir semua orang. Karena nggak ada solusi. Nggak bisa ngebayangin. Apalagi kalau gue pembicaranya, selesai lu. Ya Allah. Ya lanjut moderator silakan. Lanjutlah Bang Andi, gas Bang Andi. Ini ada di bawah nih, Handi Selebes katanya buronan Edis TV. Kok saya stay di Indonesia. Ini ada Edis TV yang kabur ke luar negeri kok saya yang buron. Pertanyaan teman-teman. Pertanyaan nih kepada teman-teman semua yang mendengarkan di sini maupun di YouTube.
Yang buron adalah A. orang yang kabur ke luar negeri, B. orang yang stay dalam negeri. Siapakah yang buron? A. yang kabur, B. yang stay. Yang kabur. Jawab teman-teman di bawah. Saya ulang ya. Yang buron adalah A. yang kabur, B. yang stay. Ya yang buron yang kabur. Tapi Oten ini membalikan. Yang buron adalah saya yang ada di Indonesia. Edis enggak buron karena Edis kabur. Ini memang kebalik-balik gara-gara babi semua ini. Inilah saya bilang jangan sering makan babi. Rusak ya kamu coy. Rusak itu ya kak. Masa yang buron yang stay, yang kabur enggak buron? Contoh lagi nih. Saifuddin Ibrahim itu kabur ke luar negeri. A. dia buron, B. tidak buron. Saya ulang ya. Saifuddin Ibrahim Edis kabur ke luar negeri. Statusnya sebagai A. buronan, B. bukan buronan. Ya buronan karena dia kabur. Masa kita yang ada di Indonesia buronan? Kebalik-balik ini otak ini memang. Nauzubillah bin salik. Siapa ya gurunya ini orang kayak begini ya? Anak ini berguru di mana gitu loh? Kok bisa lulus dari sekolah ya? Saya nggak salahkan Anda. Yang saya salahkan guru Anda. Kok bisa Anda lulus? Kok bisa Anda lulus? Itu ada yang baru masuk, silakan tuh. Edi ini Kristen nih Bang Andi. Iya. Kristen dia. Ya selamat sore, Edi, Bang Edi. Ya sore. Silakan kalau ingin berdiskusi silakan. Ada Bang Handi, ada Bang Katai Bebel, ada Bang Zuma. Bang Zuma standby kayaknya itu. Lagi ada kegiatan di luar. Silakan Bang Edi mau bertanya atau mau ditanya silakan. Tadi barusan saya lewat, saya dengar di surga itu katanya kawin mawin. Kalau di Kristen tidak ada kawin mawin. Oke, baik. Saya jawab Antoni. Pak Antoni ini admin teman saya ini di Bandung ini. Anda robal aja di Edi. Kalau di surga kami memang ada nikah, bukan kawin, nikah. Ya karena memang dijanjikan. Nikah itu sah hukumnya gitu ya. Di Bible juga ada kawin malah. Di Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba. Dengarin dulu, saya belum selesai bro. Abis ini Anda jawab ya. Menyatukan antara umat Allah dengan Yesus, bukan kawin nikah, bukan. Beda. Kalau begitu apa arti kawin? Kawin dipersatukan antara umat Allah dengan Yesus. Oke. Oh jadi Kristen mereka di surga. Jadi Kristen itu kawin bukan antara laki dan perempuan. Satu mereka di surga. Taruh dulu Bang. Jadi menurut Anda pengertiannya. Bang Antoni, yang dulu Bang Antoni. Jadi menurut Anda kawin itu tidak mempersatukan laki-laki dan perempuan ya, arti kawin ya? Enggak, umat Allah. Oke. Jadi Anda kawin sekarang ini Anda kawin dengan siapa? Di dunia kawin dengan perempuan. Oke, jadi arti kawin apa? Dipersatukan. Dengan? Bersatu. Antara? Di dunia apa di sorga? Dua-duanya. Di sorga, antara umat Allah dengan Yesus dipersatukan. Oh jadi menurut Anda arti kawin di dunia beda arti kawin di surga gitu ya? Ya kalau di dunia otomatis beda kelamin. Oke, kalau di surga? Kalau di surga semua laki-laki perempuan bersatu dengan Yesus. Oke, jadi istrinya Yesus banyak banget nanti? Tidak ada istri. Kawin kan cari istri. Dipersatukan. Iya. Dipersatukan. Kawin itu cari istri, bro. Mau dipersatukan dengan ibumu. Apa itu? Ya saya sama ibu saya nggak kawin loh. Loh, dipersatukan. Iya, tapi nggak ada istilah kawin. Iya. Jadi di situ Yesus, dengerin saya baca ya. Perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya sudah siap. Itu ada tuh. Ada pengantin Bang. Apa anak domba itu memang domba?
Ya, pengantinnya nanti siapa? Yesus ini kan pengantin Anak laki. domba itu, apakah itu domba? Dengerin dulu ya bangku. Memang cara berpikir kalian sesat, nggak tahu apa-apa. Terus anak domba itu siapa? Anak domba, Yesus. Berarti Yesus lah, Yesus binatang. Kok binatang? Anak domba binatang atau manusia? Tahu arti domba? Ada domba binatang bang. Nah, domba itu pada zaman dulu persembahkan kurban. Domba itu Kalian binatang. ingat Kalau sekali setahun saya tanya dulu bang. kurban. Bang, Antoni, Ya, domba itu artinya domba. Domba itu binatang atau Mengorbankan dirinya, bukan domba benaran. Kalian itu enggak. Saya tanya dulu bang. Bang Alkitab dengerin kalian dulu. nggak mengerti. Buset dah. Ya, Bang Alkitab Antoni. kalian nggak mengerti. Iya, sama kan saya mau nanya. Iya. Domba itu binatang atau manusia? Diumpamakan seperti domba. Oke. Oh, jadi Tuhanmu diumpamakan seperti binatang. Seperti domba, jangan binatang. Domba itu Binatang binatang, apa? loh. Kan binatang ini banyak. Binatang buas, binatang Oke. apa? Domba. Sekarang gitu saya lengkapi. Domba. Saya lengkapi. Tuhanmu diumpamakan seperti binatang domba. Nggak ada dibilang di situ binatang. Domba itu binatang, Jangan bro. ditambah, jangan dikurang. Domba itu binatang atau bukan? Domba. Itu aja. Iya, domba itu Kenapa binatang atau domba? bukan? Karena domba penurut. Nggak, domba itu binatang atau bukan? Nggak ada di situ ditulis binatang domba. Nggak ada. Oh, jadi domba bukan binatang ya? Domba. Jangan-jangan domba itu adalah pesawat terbang, bukan? Ya menurut kamu terserah kau. Oh, jadi domba itu adalah pesawat terbang, bukan binatang. Oh jadi pesawat terbang itu bisa bernapas gitu? Iya, kayaknya si domba adalah pesawat terbang. Karena domba bukan binatang. Iya. Ya, Ya, terus? kalau orang Kristen itu di surga itu tidak ada kawin-mawin. Ya? Oke. Tidak ada. Terus yang menjadi di situ ada Matius Ntar dulu. 22 ayat 30. Ya. Dan Markus 12 ayat 25. Itu ditulis itu. Sama seperti malaikat. Malaikat tidak ada kawin-mawin. Oke. Bagaimana cara kawin roh? Coba. Terus kemudian, bro, di situ ada pengantinnya sudah siap. Siapa yang menjadi pengantin? Kan sudah saya katakan, pengantin itu adalah perpaduan atau disatukan antara umatnya dengan Yesusnya. Tapi ada kawin, ada pengantin laki, ada pengantin perempuan. Di bumi apa di sorga? Di surga, Wahyu 19 Di nomor sorga laki-laki semuanya sama perempuan. Wahyu 19 Yesus. nomor 7. Coba bukain dong Wahyu 19 nomor 7, Det. Bukain, Det. Wahyu 19 nomor 7. Tunggu, kita baca dulu. Sabar dulu, brother. Antoni, kita kan berteman udah Itu lama. artinya dipersatukan Iya, antara dengerin Yesus dulu. dengan umatnya. Kita baca dulu, bacain. Kita baca dulu. Kencengin bacanya. Di mute itu. Oke. Wahyu 19 berapa? Nomor 7, 19:7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan menggantikannya, dan pengantinnya telah siap sedia. Iya. Perkawinan anak domba dan ada pengantin. Siapa yang jadi pengantin, Pak Edi? Anak domba. Iya, umat-umat Allah disebut pengantin. Pengantin pria, Yesus. Pengantin wanita disebut jemaatnya. Oh, jadi Anda nanti jadi wanita di sana, Pak Edi? Jemaat. Anda kan jemaat. Iya, jemaat. Berarti Anda Kan ada jadi beberapa Anda di jemaat. dunia. Pak Edi, Anda di dunia Ada laki-laki. beberapa jemaat, bukan hanya satu jemaat. Iya. Beberapa jemaat dipersatukan dengan Yesus. Iya, udah artinya Pak Edi Itu artinya. Pak Edi. Yang tidak lebih tidak kurang. Gantian, bro, gantian. Anda di dunia ini laki-laki, nanti di surga Anda menjadi wanita, betul? Kalau ke surga itu ragamu itu nggak kau bawa lagi. Iya, Anda menjadi pengantin wanita Dari di sana. tanah kembali ke tanah. Manusia diciptakan dari tanah. Yang kamu bawa itu adalah rohmu dan
badan yang baru kalau memang masuk surga. Tapi pada umumnya kalian kan masuk neraka. Surat Maryam 71. Iya, nggak apa-apa. Jadi menurut Anda Yesus itu pengantin laki-laki, Anda pengantin perempuan ya? Saya dan perempuan laki-laki semua disebut pengantin wanita. Oke, baik. Yesus pengantin laki, Anda pengantin perempuan. It's okay, no problem. Oke. Sekarang kita cek. Yesus di surga itu berbentuk laki-laki atau berbentuk perempuan? Berbentuk, nggak ada bentuknya di situ laki-laki perempuan. Lukas 22:69 baca deh. Kita pakai data bro. Sabar dulu ya, bentuknya Yesus seperti apa ya? Lukas berapa? 22:69. 69. Ya. Oke, saya bacakan. Ini tinta merah ya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Oke. Siapa anak manusia itu, Ed? Yesus. Anak manusia ini laki atau perempuan? Dia di bumi berkelamin, tapi kalau di surga nggak tahu, kita nggak ada kelaminnya itu. Itu anak manusia itu tapi. Iya. Saat ini anak manusia di dunia ini terbawa-bawa ke surga. Oke. Anak manusia karena dialah yang menyelamatkan manusia. Saya cek lagi nih ya. Waktu Yesus terangkat ke surga itu, ada yang ketinggalan di bumi atau terangkat semua? Dia berubah menjadi tubuh kemuliaan. Saya ulang kembali ya. Berubah. Kita mundur 2 langkah ya. Waktu bangkit dari kubur itu, yang makan ikan goreng siapa? Yesus. Berbentuk laki-laki atau perempuan? Tidak ada dikatakan bentuk laki-laki, bentuk perempuan. Jadi Yesus waktu bangkit tidak berjenis kelamin lagi. Dia, kalau pernah kau lihat bayangan seperti itu. Oh, kayak hologram. Ya. Kayak hologram bisa tembus selama 40 hari dia di bumi ini untuk bersaksi bahwa dia bangkit kembali. Oke. Jadi menurut Anda Yesus waktu bangkit tidak kelihatan begitu? Kelihatan seperti bayangan. Bayangan itu jenis kelaminnya laki atau perempuan? Ya bagaimana di dunia ini itu yang digambarkannya. Yesus berkata, murid-murid Yesus datang dikira dia hantu. Yesus berkata, aku bukan hantu. Hantu tidak punya daging dan kulit. Iya. Dialah tanganku ini. Ya, dia memperlihatkan tangannya yang bolong begitu. Nah, ini tangan beneran apa tangan hologram? Itulah kuasa Tuhan untuk bersaksi bisa dia buat seperti itu. Enggak, ya. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu maha. Ya, yang dilihat murid-murid ini untuk menyatakan. Dengerin, yang kalau dilihat. Memang ya, dengarkan. Kalau ya, memang dia punya daging dan punya darah, berarti karena ada gaya gravitasi bumi, nggak mungkin dia bisa. Buset, gravitasinya. Iya, daya tarik bumi ada. Makanya orang tahu bisa terbang nggak bisa. Yesus bisa terbang ya? Kalau Yesus langsung naik ke surga. Oke. Tidak punya daging, tidak punya darah, dia berubah. Yang dilihat murid-murid, bro, yang dilihat murid-murid waktu Yesus bangkit itu, dia melihat sosok laki-laki apa dia melihat sosok bayangan? Bagaimana dia waktu di dunia itu, itulah yang digambarkan sewaktu naik. Tapi dia tidak punya darah dan daging lagi. Menurut Anda, yang bangkit dari kubur itu anaknya Maria atau bukan? Yang bangkit itu Yesus. Bukan lagi anak Maria. Oh, anak Maria. Waktu di dunia ini anak Maria dia. Ya kan masih di dunia itu bangkit dari kubur. Iya kan udah bangkit, udah naik. Enggak, kan 40 hari dulu beraktivitas di bumi. Yang 40 hari di dunia ini untuk bersaksi kepada semua orang. Saya mundur lagi 2 langkah. Murid-muridnya supaya jangan kecewa. Saya mundur 2 langkah. Yang disalib itu anak Maria atau bukan? Yang disalib itu Yesus. Anak Maria atau bukan? Yesus. Bukan anak Maria. Anak Maria raganya rohnya roh Allah. Oke, berarti masih anak Maria, betul? Dia anak Maria sewaktu di dunia ini. Iya, berarti yang disalib. Tapi rohnya roh Allah. Oke. Jadi anak Maria hanya jasadnya, rohnya Yesus bukan anak Maria. Roh
Yesus roh Tuhan ada di dalam dirinya. Iya, artinya anaknya Maria itu hanya jasmaninya, raganya bukan Yang Maria. dilahirkan oleh Maria adalah raganya. Kalau roh Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana. Kesimpulannya yang disalib itu anak Maria atau anak tetangga? Yang disalib Yesus. Yesus ini anak Maria atau anak tetangga? Oh, anak tetangga. Terus anak siapa kalau bukan anak tetangga? Ya anak Maria lah. Anak Maria yang disalib. Baik. Yang bangkit dari kubur anak Maria atau anak tetangga? Dia sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Berarti anak Maria hilang di kuburan. Dia sudah bangkit menjadi tubuh kemuliaan. Kalau begitu anak Maria sekarang ada di mana? Anak Maria, dia daging anak Maria. Iya, anak Maria sekarang yang daging ini di mana? Dia bangkit dan dia disebut anak Tuhan. Berarti anak Maria sudah dengerin, anak Maria ini sudah hilang apa masih ada? Anak Maria kan sudah berubah. Iya, artinya kalau udah berubah berarti hilang. Udah berubah dia menjadi tubuh kemuliaan, gimana sih? Itu maksudnya anak Maria ini kemana? Dia manusia biasa, tetapi rohnya roh Allah. Mundur lagi 2 langkah ya. Yang disalib makanya dia dapat membuat mujizat-mujizat karena roh Allah ada dalam. Iya, paham itu bang. Yang disalib anak Maria. Dengerin dulu gantian ya. Yang disalib anak Maria. Yang dikubur anak Maria. Yang bangkit anak Maria atau bukan? Kalau sudah tubuh kemuliaan tidak ada lagi sangkut pautnya itu. Berarti anak Maria hilang di mana? Mati. Udah. Berarti anak Maria hilang di kuburan? Kan memang mayatnya nggak ada lagi. Kemana mayatnya? Ketika dia berubah bangkit. Iya, mayatnya kemana? Ketika Maria Magdalena melihat kuburan kosong, hanya kain kapan yang ada di situ, dia udah bangkit menjadi tubuh kemuliaan. Berarti anak Maria hilang di kuburan ya? Kok hilang di kuburan? Terus di mana sekarang anak Maria? Dia bangkit. Berarti yang bangkit anak Maria? Kok anak Maria? Ketika dia di dunia ini disebut anak Maria. Anak bingung dia jawab bang. Yang dia bangkit menjadi tubuh kemuliaan. Ya kan bangkit masih di dunia itu bang. Nah inilah ya kepahaman kita dengan kami dengan kalian berbeda. Saya ini nggak berpendapat, saya lagi nanya Anda. Iya, kan udah saya terangkan berulang-ulang. Apa lagi pertanyaanmu? Artinya adalah anak Maria adalah tetap yang bangkit itu, betul? Ketika dia menjadi daging dan darah, itu anak Maria. Ketika dia menjadi tubuh kemuliaan, tidak lagi disebut anak Maria. Berarti anak Maria sudah hilang.